Selamat siang mahasiswa sekalian. Silakan Anda bergabung untuk segera kita mulai perkuliahan kita hari ini. Oke, kita mulai aja. Di pertemuan kita kali ini kita membahas tentang sensor saklar. Ya. Jadi saklar itu juga menjadi bagian dari sensor. Ya. Biasanya ini mudah sekali diperoleh, ya, banyak sekali saklar. Nah, cuman ini akan kita diskusikan, ya, tentang saklar ini untuk aplikasi sebagai input counter. Ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, untuk counter kita mesti mempelajari tentang atau memahami, ya, tentang binary counter istilahnya. Jadi di dalam counter atau hitung-hitungan, ya, atau berhitung, ya, itu menggunakan binary, ya. Jadi di sini ada biner 0 sampai 15, tapi nanti yang kita gunakan 0 sampai 9, ya, atau 10, ya, atau dekade, sehingga dia biasa disebut dekade counter. Nah, di sini binary-nya, ya, mulai dari 000, 100 sampai 1001. Nah, jadi karena binary, maka di sini bilangan yang digunakan, ya, adalah dua kondisi, ya, 0 dan 1. Misalkan 0 itu 0 0 0 0 0, ya. Nah, 1 itu 1 0 0 0 0. Kemudian 2 0 1 0 0. Jadi kombinasi dari 1 dan 0 ini menjadi kode angka-angka desimal. Nah, nanti si saklar itu akan menjadi input untuk memicu perubahan dari binary-nya mulai dari 000 ke 1000, lalu menuju ke 0100, menuju ke 1100. Nah, itu ya. Jadi tentunya ini menjadi istilahnya trigger, ya, sebagai trigger, sensornya ini sebagai trigger untuk perubahan angka, ya, dari 0 ke 1, ya, 1 ke 2, 2 ke 3 dan seterusnya sampai 9. Kalau
secara desimal ya. Secara binerinya mulai dari 000, 1000, 0100. Nah, sekarang kenapa saya membahas binary? Karena untuk tampilan desimal itu nanti kita menggunakan binary kode desimal ya. Jadi tampilan desimal yang kita biasa lihat itu sebenarnya bermula dari angka biner ya, karena nanti munculnya angka desimal itu tidak inputnya desimal, tapi inputnya adalah biner. Nah, ini yang makanya saya tampilkan binernya ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada tabel BCD to 7 segment ya. Jadi untuk menampilkan angka 1, 2 dan seterusnya menggunakan 7 segment atau angka desimal yang diwakili oleh 7 LED bagian ya. Jadi di sini segmen atau bagian ini sebenarnya adalah lampu atau LED. Jadi angka desimal terbentuk dari 7 bagian lampu. Nah, 7 segmen ini ya, itu terdiri dari beberapa input ya, yang diwakili oleh A, B, C, D, E, F, G ya. Ini kalau dihitung ada 7 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 bagian ini dikendalikan oleh input biner. Nah, ini balik ke kenapa tadi kita bahas biner. Jadi untuk menampilkan angka desimal ini itu terbentuk dari kombinasi atau komposisi dari 7 bagian lampu. Nah, 7 bagian lampu ini kan variasinya banyak ya. Itu dikendalikan oleh input berupa 4 biner. 4 bit biner ya, 4 bit biner. Jadi binary 4 bit. Jadi kombinasinya mulai dari 000. Nanti di 7 segmen itu angkanya adalah 01111, nanti munculnya adalah 0 atau tampak angka 0 gini. Kemudian kalau binary 1000, maka di kaki 7 segmen itu ada yang dapat 000, ada yang dapat 111, atau ada yang dimatikan, ada yang dinyalakan. Ini sebenarnya satu ini adalah 5 volt ya. Berarti ada 2 LED yang dinyalakan sehingga tampil 1. Kita melihatnya angka 1. Kemudian di sini misalnya binernya 0100, maka ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 bagian LED yang menyala sehingga tampak seperti angka 2 ya. Dan demikian seterusnya sampai 9 ya. Jadi 9 itu binernya adalah 1001. LED yang menyala berapa ini? Ini 5 volt, 5 volt ya. 0, 5 volt, 5 volt, 5 volt, 5 volt. Berarti ada 6 bagian yang menyala sehingga membentuk angka 9. Nah, itu adalah bagaimana cara menampilkan angka biner melalui 7 segmen yang dikendalikan oleh input biner. Maka disebut binary kode desimal atau desimal yang dikodekan oleh biner. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah rangkaian ya dari 7 segmen. Jadi yang muncul di 7 segmen berupa angka desimal itu adalah kombinasi dari 7 bagian ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bagian yang menyala. Nah, saat menyala ini akan membentuk karakter atau membentuk angka 1. Ini 1. Karena hanya 2 yang menyala, maka angkanya tampak 1. Kita memahaminya angka 1. Kalau angka 2 berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada yang menyala, ada 5 bagian yang menyala ya. Yaitu AB ya,
ini 5 ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Oh, ini 4. Berarti A, B, C, D menyala, G nyala. Jadi A, ini 0, 1, 2, 2, ini 2 ya. Ini 3. Oh, 3 ini. Ini 3. A, B, C, D, lalu E. Berarti A, B, C, D, lalu E. Sehingga kalau ini nyala, membentuk angka 3. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang kita lihat adalah angka 3. Karena ada ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian yang menyala, membentuk kombinasi dan terlihat tampak di 7 segmen angka 3. Dan seterusnya sampai angka 9. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah IC BCD to 7 segment ya. Ini IC-nya ada 4 input ya, A, B, C, D. Lalu outputnya ini ada 7 ya, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena di 7 segmen ada 7 bagian ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi segmen itu 7 bagian, maka output dari IC 7447 ya, BCD itu 7 segmen ini juga 7, sehingga nyambung persis seperti yang dibutuhkan 7 segmen. Inputnya ada 4 bit binary. Nah, 4 bit binary ini yang diperoleh dari counter ya, di rangkaian sebelumnya. Nah, di sini penjelasannya adalah 7447 menerjemahkan desimal berkode biner ya. Desimal berkode biner atau desimal yang dikodekan dengan angka biner menjadi segmen LED dari tampilan 7 segmen ya, atau bagian yang menyala yang terdiri dari 7 bagian. Nah, 4 input BCD dari chip dilambangkan sebagai A, B, C, D ya. Jadi 4 input BCD dari chip ini ya, A, B, C, D dilambangkan sebagai A, B, C, D atau 4 masukan ya. Sedangkan outputnya segmen individu dilambangkan sebagai A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, E kecil, F kecil, dan G kecil yang isinya ada 7. Nah, ini adalah rangkaian BCD itu 7 segmen. Ini 7 segmennya. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, ini adalah input saklar, output 7 segmen ini algoritmanya ya. Jadi pada dasarnya ada sebuah microcontroller misalkan gitu ya, yang mana ada pin tertentu yang terhubung dengan saklar. Nah, nanti saklar ini kondisinya dideteksi apakah high ataukah low misalkan gitu ya. Nah, kalau ternyata tidak sesuai, maka dia akan kembali ke atas, berarti akan selalu dideteksi terus menerus kondisinya high atau low. Nah, begitu low tercapai, maka dia akan menuju sebuah perintah untuk memulai menghitung ya. Hitung plus ini berarti mulai menghitung ya. Hitungan awal misalkan 0 ditambah 1 jadi 1, 1 ditambah 1 menjadi 2, 2 tambah 1 menjadi 3,
3 tambah 1 menjadi 4 dan seterusnya. Nah, nanti output dari rangkaian counter ini ya, outputnya haruslah 4 ya, sehingga sesuai dengan input BCD itu 7 segmen, yaitu 4 input. Nah, ini ada pin D0 sampai pin D3, ini berarti ada 4 ya. D0 itu pertama, D1 2, D3 3, D4 nya D3 nya 4. Jadi D0, D1, D2, D3 ini adalah 4 bit binary ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah rangkaian lengkapnya ya. Jadi BCD itu 7 segmen, ini 7 segmennya. Nah, BCD itu 7 segmen mendapat input kebetulan ini menggunakan microcontroller Atmega 16. Nah, microcontroller Atmega 16 itu mempunyai coding dengan algoritma seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi dia akan selalu mendeteksi kondisi saklar ya, switch ini. Di sini terlihat bahwa saklar ini yang satu terhubung ke ground ya. Saklar itu kan dua terminal ya. Terminal yang kedua terhubung ke Atmega plus resistor 10 kilo yang terhubung ke 5 volt. Berarti ini akan selalu berstatus high ya. Nah, nanti Atmega akan bertanya terus apakah kondisinya 0 ya. Kalau bukan 0 diulang lagi, kan begitu tadi. Nah, kenapa? Karena pada saat kondisi saklar belum ditekan, itu kondisinya adalah high karena dia terhubung dengan VCC lewat resistor 10 kilo, maka dia kondisinya high. Namun bila saklar ditekan, maka akan terhubung dengan 0 ya. Nah, saat itulah Atmega akan mengerti bahwa ada trigger dari saklar untuk memicu counter atau untuk memicu hitungan ya. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa ada sensor saklar, ada counter lewat Atmega 16. Outputnya 4 bit biner, lalu masuk ke binary kode desimal, karena 4 bit ini harus dikodekan menjadi tampilan 7 segmen, menjadi tampilan desimal pada 7 segmen. Nah, ini butuh IC pengkode biner menjadi desimal. Nah, istilahnya binary kode desimal. Nah, ini fungsi saklar ini sebagai sensor inputnya. Jadi walaupun cuma saklar, tapi saklar ini menentukan kapan hitungan itu dimulai. Kalau hitungan kalau saklarnya enggak ditekan, maka hitungan enggak dimulai. Maka sensor saklar ini menjadi penentu ya. Nah, saklar ini misalkan implementasinya bisa jadi di perangkat conveyor yang istilahnya limit switch ya. Jadi limit switch bila tersentuh ya, dia akan switch on gitu. Nah, switch on-nya itu nanti akan menghubungkan ke 0 atau ground. Maka Atmega 16 akan mulai menghitung.
Lalu ada kondisi lain lagi, tersentuh lagi ya, apa ya, mungkin kena benda, barang, atau mungkin kena produk apa yang dilewatkan ya. Nah, begitu dia tersentuh, dia menjadi on, terhubung ke ground ya, maka hitungan ditambah lagi. Nah, demikian seterusnya, sehingga hitungan atau counter ini berjalan terus selama saklar ini tertekan, atau saklar ini tersentuh, atau saklar ini mendapat perlakuan dari luar sehingga dia aktif on gitu. Baik, mungkin penjelasan sudah. Nah, mari kita melihat eksperimennya ya. Ya, sekarang kita di layar itu ada hasil eksperimennya. Apa? Ini tadi eksperimen yang sudah saya ya, siapkan ya. Jadi setelah kita ngerekam di mikrokontrolnya Atmega 16, kemudian kita siapkan input saklar ya, sesuai dengan rencana tadi, masuk ke sebagai input mikrokontrol ya. Lalu di mikrokontrol ada counter yang selalu menunggu perubahan status dari saklar ya. Lalu perubahan itu akan menambah counter dan akan ditampilkan ke 7 segmen melalui BCD 7447. Ya, di tampilan sekarang kita bila ada input saklarnya, trigger, maka counternya akan bertambah. Status input menambah counter. Jadi, dan ditampilkan dari 2 ditambah itu saklarnya itu kalau disentuh maka akan men-trigger sehingga tampilan 7 segmen muncul angka desimal. Kita tambah lagi dari 5 ya. Kemudian kita angka 6, dari 5 ke 6, angka 7 ya, 7, angka 8, 7 ke 8 ya. Kemudian angka ini ya. Begitu sampai 9. 9. Ya. Nah, ini hitungan terakhir. Karena ini karena dekat counter, maka dia akan berhenti di 9. Jadi ini nanti sebagai penentu, sedemikian hingga kita tekan kalau ditambah satu lagi, maka dia akan menjadi 0 kembali. Sehingga terulang lagi perhitungannya mulai awal lagi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian kembali lagi ke 0. Nah, itu ya. Jadi eksperimen sederhana yang sudah saya buat ya. Di sini menjadi gambaran bahwa saklarnya itu menjadi cara programnya juga enggak apa? Jadi kalau dilihat ternyata cukup menarik gitu ya. Jadi saklar-saklar ini bisa kita wujudkan dalam limit switch misalkan ya. Sehingga kalau ada benda atau barang menyentuh ya dari limit switch itu, maka akan otomatis menghitung ya, angka desimalnya bertambah. Nah, bertambahnya ini secara hitung-hitungan mengikuti konsep dekade counter. Jadi hitungan 0 sampai 9. Nah, kalau mau lebih dari 10 ya, misalkan sampai 99,
Maka 7 segmennya ada 2, lalu dekat binary kode desimalnya ada 2 ya, sehingga menampilkan 2 buah desimal atau 2 buah angka 90-an lah, 99 gitu ya. Nah, kalau misalkan ingin 3 angka menjadi 999, nah maka kita mesti mempersiapkan 7 segmen sejumlah 3, kemudian dekade counternya binary kode desimalnya jumlah 3 ya, sehingga muncul nanti angka 999. Jadi bisa dikembangkan lagi gitu ya. Nah, untuk eksperimen sederhana ini saya tampilkan cukup 0 sampai 9. Kemudian setelah 9 kembali 0 lagi ya. Ini dengan asumsi maksimalnya adalah 9. Tapi bisa kita kembangkan menjadi satuan sampai 9 atau puluhan ya, 99 atau ratusan 999. Nah, nanti yang perlu dikembangkan hingga 999 ya, tidak hanya menambah dekade binary kode desimal saja sejumlah yang diinginkan, counternya pun juga akan disesuaikan ya. Tapi sepanjang menggunakan binary kode desimal berapapun ya, misalkan sampai 999, itu pasti bisa dicapai lah gitu ya. Karena kita tinggal nambah binary kode desimal dan 7 segmen sesuai yang dibutuhkan. Nah, ini kalau kita lihat hitungan ini kan di counternya ya. Nah, ini kan bisa bertambah sampai ratusan ya, 1 sampai ratusan. Jadi source code-nya atau di microcontroller-nya tidak menjadi masalah. Tinggal kita mengembangkan di binary kode desimal dan 7 segmennya. Nah, ini tinggal menambah jumlah 7 segmen dan dekade binary kode desimal ini misalkan 3 paket ya, 3 set gitu. Maka nanti binary-nya ya, di sini ada pin yang men-trigger ya, digunakan untuk men-trigger binary kode desimal berikutnya. Jadi saat tampilan sampai 9 ya, begitu 0 maka ada carry ya, biasanya di sini carry yang digunakan untuk men-trigger binary kode desimal berikutnya ya. Begitulah seterusnya ya, sehingga kayak hitung-hitungan biasa, mulai dari kayak hitungan desimal biasa ya, mulai dari 9, setelah 9 10 1 0 ya. Nah, satunya ini adalah carry-nya. 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ya, 19 16 17 18 19, setelah 19 20. Nah, dari 19 ke 20, perubahan dari 9 ke 0 ini akan menambah carry dari 1 menjadi 2. Akhirnya dari 20, 21 ya, 22, 21, 22. Jadi
di angka satuannya tetap mulai 0 sampai 9, tapi di puluhannya akan bertambah. Nah, ini adalah yang ada di BCD dan 7 segment set yang kedua gitu ya. Nah, demikian juga kalau misalkan BCD to 7 segment kedua ini sudah sampai angka 9 dan satuannya juga 9, berarti kan 99 ya. Nah, saat itu akan menambah menjadi 100 ya, 100 ya. Mulailah masuk ke dekade ke binary kode desimal yang ketiga, kit yang ketiga atau set yang ketiga. Jadi binary kode desimal yang pertama carry-nya masuk ke binary kode kedua, binary kode kedua carry-nya masuk ke BCD ketiga dan seterusnya. Baik, saya kira itu yang bisa kita diskusikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, dan bila ada pertanyaan bisa menanyakan di grup WA kita, dan silakan kita mahasiswa sekalian untuk berdiskusi. Akan kita diskusikan apa yang menjadi pertanyaan mahasiswa sekalian. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Jaga kesehatan,